Halo semuanya, kembali lagi di channel Siaran Gaib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update cerita seru lainnya. Cerita kali ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, tentang seorang penjual bakso yang dulunya dikenal ramah dan murah hati. Tapi di balik senyumannya, ternyata menyimpan rahasia yang membuat satu kampung tidak bisa tenang selama berminggu-minggu. Namanya Bu Sarni, seorang janda berumur sekitar 50 tahun yang tinggal di ujung gang dekat sungai kecil. Setiap pagi, dari rumahnya sudah terdengar suara ulekan dan mesin giling daging. Aromanya serbak sampai ke jalan. Banyak warga bilang, kalau lewat depan rumahnya jam 7 pagi, pasti tercium harum bawang goreng dan kaldu. Warung baksonya buka setiap hari mulai jam 3 sore sampai tengah malam. Baksonya terkenal enak dan murah, padahal bahan-bahan sekarang mahal. Itu yang bikin orang-orang heran. Tapi karena rasanya enak, mereka tidak terlalu memikirkan anehnya. Suatu sore, Pak Mardi, tukang tambal ban di ujung desa, mampir seperti biasa ke warung Bu Sarni. Ia duduk di kursi panjang dekat pintu, mengelap peluh di dahinya. "Seperti biasa Bu Sarni, pedesnya 2 sendoknya," katanya sambil tersenyum. Bu Sarni mengangguk pelan. "Siap Pak Mardi, pentolnya tak banyakin biar kenyang." Beberapa menit kemudian, semangkuk bakso panas terhidang. Uapnya mengepul, aromanya sedap. Pak Mardi mulai makan dengan lahap, tapi di tengah-tengah sendoknya berhenti. Ada satu pentol besar yang terasa aneh waktu digigit. Kenyal tapi agak keras, seperti kulit. Ia potong pelan-pelan, dan matanya langsung menyipit. Di dalamnya tampak lapisan kulit tipis berwarna hitam kecoklatan, dengan bulu-bulu halus di pinggirannya. "Lah, kok kayak kulit babi?" gumamnya pelan. Ia panggil Bu Sarni dan wanita itu datang sambil tersenyum kaku. "Bu, ini dagingnya aneh loh. Lihat nih," kata Pak Mardi sambil menunjuk pentol yang sudah dibelah. "Oh, itu urat sapi Pak. Kadang warnanya emang gelap, nggak apa-apa," jawab Bu Sarni cepat lalu berbalik lagi ke dapur. Pak Mardi hanya mengangguk pelan. Tapi sejak itu seleranya hilang. Ia bungkus sebagian baksonya, pura-pura mau bawa pulang untuk anaknya. Padahal, ia mau menunjukkan ke istrinya di rumah. Sore itu matahari mulai turun. Pak Mardi sampai di rumahnya yang kecil di dekat lapangan. Istrinya, Bu Siti, sedang menyiapkan air panas buat buka warung kopi nanti malam. "Loh, kok cepet pulang toh? Biasanya jam segini isi di tambalan," tanya Bu Siti. Pak Mardi duduk di kursi bambu dan membuka bungkusan pentol. Aku barusan makan bakso di Bu Sarni, tapi ada yang aneh Sid. Nih, lihat." Bu Siti mendekat. Saat melihat pentol yang dibelah 2 itu, wajahnya langsung berubah. "Loh, iki kok ada bulunya? Kayak kulit babi ki." "Iyo, aku yo mikir ngono. Tak kira salah lihat, tapi pas tak buka malah jelas banget." Bu Siti diam sebentar. "Aku bukain warung nanti, tak ceritain ke orang. Siapa ngerti ada yang ngalami hal sama." Malam itu, warung kopi Bu Siti ramai. Lampu remang-remang, radio kecil muter lagu lawas, dan orang-orang duduk sambil ngopi. Di sana ada Mas Karyo, Pak Rojali, juga beberapa pemuda ronda. "Tadi suamiku makan di Bu Sarni. Katanya ada pentol warnanya hitam, kayak kulit babi. Aku lihat sendiri, bulunya halus, baunya aneh." "Hah? Serius Bu? Lah kok iso? Yo aku yo heran, padahal katanya daging sapi. Tapi rasanya kok amis aneh," jawab Bu Siti sambil mengelap meja. Obrolan itu cepat menyebar. Ada yang bilang mungkin itu kulit babi hutan. Ada yang nyeletik jangan-jangan pesugihan. Tapi semua masih dugaan. Malam itu banyak warga yang mulai enggan makan di warung Bu Sarni lagi. Beberapa hari kemudian, para bapak-bapak kumpul di pos ronda. Ada Pak RT, Pak Mardi, Pak Sastro, dan beberapa warga lain. Suara jangkrik terdengar dari sawah belakang. "Aku masih punya sisa pentolnya Pak. Tak simpan di kulkas. Kalau mau dicek, ayo tak tunjukin."
Pak RT mengangguk pelan. "Besok pagi kita lihat ke rumahnya langsung. Tapi jangan rame-rame dulu, takutnya salah paham." Keesokan paginya sekitar jam 7, mereka datang ke rumah Bu Sarni. Pintu terbuka setengah, suara mesin giling terdengar dari dapur. Bu Sarni tampak sedang mengaduk adonan daging, tangannya belepotan. "Pagi Bu Sarni, maaf ganggu sebentar. Warga mau nanya soal daging bakso. Katanya ada yang rasanya aneh." "Oh, itu daging sapi semua Pak. Kadang warnanya aja beda." Pak Mardi melangkah pelan ke arah sudut dapur dan melihat beberapa karung plastik hitam besar. Dari salah satunya keluar bau amis menyengat. "Bu, ini daging juga?" tanya Pak Mardi. "Jangan dibuka Pak," kata Bu Sarni cepat. "Itu sisa yang udah nggak kepake." Tapi Pak RT tetap membuka salah satunya. Begitu plastik itu terbuka, bau busuk langsung menusuk hidung. Semua orang menutup hidung. Di dalamnya ada potongan daging mentah bercampur kulit hitam yang masih ada bulu-bulunya. "Ya Allah, iki apa Bu?" kata Pak RT pelan. Bu Sarni pucat. Ia tidak menjawab. Dari arah belakang dapur, tiba-tiba Pak Wito mencium bau kemenyan. Ia menyingkap tirai lusuh yang menutupi pintu kayu kecil di pojok. Dari bawah pintu keluar asap tipis. Begitu dibuka, ruangan itu gelap. Dindingnya hitam karena asap, di tengahnya ada meja kecil dengan sesajen. Kembang 7 rupa, dupa yang masih menyala, dan lilin kecil-kecil. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah benda di pojok ruangan. Seekor kepala babi hitam tergantung di langit-langit, matanya kosong, lidahnya menjulur, darah kering menetes di lantai tanah. Bau busuk dan kemenyan bercampur jadi satu. Beberapa warga langsung keluar karena tidak tahan baunya. Bu Sarni hanya menunduk, tangannya gemetar. "Saya cuma ikut ritual biar dagangan laris, Pak," katanya lirih. Pak LT menatapnya lama. "Tutup ruangan ini, laporkan ke kelurahan. Ini sudah nggak wajar." Hari itu juga rumah Bu Sarni disegel. Tapi malamnya Bu Sarni menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Warungnya kini kosong, bangkunya berdebu, dan papan nama Bakso Bu Sarni Gurih Nikmate masih tergantung di depan. Beberapa warga bilang setiap malam Jumat dari arah dapur rumah itu masih tercium bau kemenyan samar, kadang disertai suara langkah kaki pelan, seolah seseorang sedang menggiling daging di tengah gelap. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani makan bakso dari luar tanpa tahu asal dagingnya. Karena kadang kelezatan yang kita nikmati bisa saja berasal dari sesuatu yang tak pernah kita sangka.